Saya Puji Rahayu Ningsih. Saya Sela Ningsih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pencernaan hewan rumaninsia. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia mencakup membaca percakapan, membuat iklan. Pada pembelajaran IPA, kita akan belajar sistem pencernaan pada hewan rumaninsia. Makanan sehat. Makanan sehat harus memiliki kandungan gizi yang seimbang antara karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kegunaan makanan adalah untuk membangun kesehatan tubuh. Kedua, untuk memelihara tubuh. Yang ketiga, memberi tenaga kepada tubuh. Yang keempat, mengatur proses kerja tubuh. Mari kita simak percakapan berikut ini. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Aduh, semua terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukur kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang akan kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan, sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk makan bubur organik itu. Kapan-kapan kita coba yuk. Ayo! Nah, pada kali ini tugas kalian membuat poster makanan ya. Contohnya seperti pada gambar ini. Coba kalian buat poster makanan di buku gambar dengan menggunakan krayon atau pensil warna. Selamat. Kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk dihubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan, aku berani makan sayur. Alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah kata tersebut mewakili gambar poster tersebut. Kata tersebut menjelaskan gambar seseorang anak yang takut makan sayur. Mengajak anak untuk menyukai makanan bergizi seimbang adalah kata lain yang menjelaskan poster tersebut. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari seperempat kata dalam frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah poster. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah poster. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu sistem yang dimana mempunyai peranan untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan menyerap nutrisi yang terkandung di dalamnya.
Apa sih fungsi sistem pencernaan pada hewan? Sistem pencernaan pada hewan pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan manusia, yaitu mencerna makanan atau menghaluskan makanan hingga menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh menggunakan alat-alat atau organ pencernaan yang dilakukan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut. Rongga mulut hewan ruminansia terdapat gigi dan lidah. Gigi geraham ruminansia sangat besar. Gigi geraham tersebut berfungsi untuk menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa. Bagian sistem pencernaan yang selanjutnya adalah kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Pada saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Makanan hanya akan sekedar lewat sebelum kemudian digerus di dalam lambung. Rumen sama juga disebut dengan perut besar. Rumen ini digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan yang masih kasar yang berasal dari kerongkongan. Di rumen terjadi pencernaan protein dan proses fermentasi oleh enzim selulase. Biasanya hewan yang memiliki anatomi perut seperti ini disebut ruminansia. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Yang selanjutnya ada omasum. Omasum disebut juga dengan perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya ada abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Panjang sekali ya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Setelah melewati berbagai pencernaan di lambung, kemudian makanan menuju usus halus. Usus halus berperan hanya untuk menyerap sari-sari makanan yang telah digiling halus di dalam lambung. Setelah proses penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus, ampas-ampas bekas dari proses penyerapan tersebut dibawa menuju anus. Setelah menumpuk, ampas tersebut menjadi kotoran dan siap untuk dikeluarkan. Sapi memulainya dengan mengunyah makanan. Dia menelanya ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah rumen dan retikulum. Ini adalah tangki besar. Makanan bergerak dari sisi ke sisi dan menjadikannya lembut. Kemudian sapi membasahi makanannya, memuntahkannya, dan mengunyahnya sebentar. Hal ini disebut chewing her cud. Hal ini memungkinkan sapi memakan makanan yang orang biasa tidak bisa makan, seperti jerami dan biji-bijian. Ia sekarang menelan makanannya ke bagian keempat, yaitu omasum dan abomasum. Pada bagian ini memungkinkan sapi untuk memproses susu yang nikmat dan bergizi alami. Nah, sudah jelas ya penjelasan di atas. Kerjakan soal bahasa Indonesia dan soal IPA ya. Kerjakan di buku nomor 8. Jangan lupa ya.
Demikian tadi adalah penjelasan mengenai pencernaan pada hewan rumaninsia. Gimana? Sudah paham kan? Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya yang ada di buku tema. Nanti dikumpulkan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.